Oke, teman-teman, pertemuan kali ini kita akan belajar membuat animasi pendulum. Prinsip utama yang akan kita pelajari dalam animasi pendulum ini adalah prinsip animasi follow through dan overlapping, gitu ya, yang akan kita terapkan pada ekor, ini bukan ekor, tali ya, tali yang ada pendulumnya ini, tali pendulumnya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat animasi badannya dulu. Kita akan buat animasinya. Jadi pendulum ini badannya akan bergerak dari kiri ke kanan. Di sini saya mulai buat dia mulai bergerak itu di sekitar frame 9. Kemudian sampai 9 tambah 25 34 berhenti gitu ya. Di tengah-tengahnya sekitar frame 21. Ya, 12. Oh ya, ini kan 25 ya. Kita buat 24 aja. 24. Sorry. Oke. Bergerak dari kiri ke kanan. Ya, kurang lebih kiri kanannya sejauh ini. Oke, ini sudah cukup oke, tapi di sini kita bisa menambahkan izin is out, jadi ada slow in slow outnya di awal. Di sini saya akan keyframe di frame 11, lalu akan pindahin frame yang ada di frame 11 ke frame 15. Maka di sini akan pola akan pelan dulu mulai bergerak. Terus di sini terjadi percepatan, kemudian di sini pada saat bola berhenti terjadi perlambatan. Slow. Jadi lambat, cepat, lambat. Nah, ini kayaknya terlalu nahannya terlalu besar. Mungkin bisa di sini. Oke, cukup untuk gerakan animasi badannya. Sekarang kita akan fokus di ekornya. Nah, tadi kita mulai di frame. Sebelum itu kita mungkin bisa keyframe dulu. Ekornya sama dengan keyframe badannya. Oke, kita mulai bergerak itu dari frame 9 sampai frame 33. Nah, dari frame 9 sampai 15 ini masih pelan. Di sini kita bisa buat perubahan ekornya seperti ini. Kita bisa tandain dulu bebannya. Nah, awalnya bebannya itu ada di sini. Kemudian di frame 15 mulai bergerak. Nah, di sini saya mulai dari tengahnya dulu. Di sini saya akan buat tengahnya kurang lebih seperti ini. Terseretnya. Kemudian di frame 15 kita bisa pakai breakdowner untuk adjust. Mungkin bisa sekitar 10% atau 12%. Set. Nah, kemudian di sini pada saat badan pendulumnya nyampe, di sini saya buat talinya berlawanan arah dengan arah ke dragnya atau terseretnya gitu ya, karena masih ada tenaganya gitu ya, untuk dia masih bisa bergerak. Oke, di sini bolanya berlawanan arah. Nah, di frame 27 ini bisa kita buat kurang lebih bisa 45% mungkin. Enggak, berarti bisa 63% mungkin. Ya, bisa 63% atau 55%. Tapi terasa lambat, mungkin bisa 60% lah. 60% ya. Oke, nice. Ini berapa frame? 1, 2, 3, 4, 5, 6 frame. Selanjutnya kita akan buat settle-nya seperti ini. Kalau ini 6 frame, berarti selanjutnya kita akan buat berkurang timingnya sampai bolanya berhenti. Mungkin sekarang 5 frame. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tandai di sini jarak sebelumnya segini, kemudian jarak di tengah itu harusnya kita bisa buat keyframe pose sementara di tengah di sini untuk gambar. Di tengah itu harusnya di sini. Ini kita bisa hapus lagi. Oke.
Nah, kemudian kan bolanya ini tadi 6 frame, 1 2 3 4 5. Bebannya ini dia bergeser lagi ke sini gitu kan, sampai sampai talinya berhenti. Nah, ini kita bisa mulai kurangin tenaganya. Nah, sekarang jaraknya lebih kecil dari sini gitu ya. Ini kalau kita lihat ini segini, ini segini. Nah, udah lebih kecil. Kemudian ini 5 frame, bisa kita buat 4 frame selanjutnya, 1 2 3 4. Nah, ininya juga lebih kecil lagi efeknya, settle-nya gitu ya. Nah, ini sekarang bisa, ini bisa lebih besar lagi sedikit. Nah, segini 4 frame. Kemudian 1 2 3. Ini kecil saja. Makin kecil, 3 frame. Oke. 1 2 frame. Yang ini sudah berhenti, ini masih bisa gerak sedikit lagi. 1 2, ini bisa 2 frame juga. Ini masih bisa lebih gerak, ini masih bisa gerak sedikit, ini masih lebih besar. Kemudian 1 frame, ini sudah berhenti. Ini masih ke sini sedikit. Kemudian ini ke sini sedikit. Kemudian di sini baru berhenti. Wah, terlalu besar tadi. Oke, kita udah adjust, kita udah dapat blockingan seperti itu. Set. Ini terlalu lama. Oh, ini ketahan. Berarti ini bisa dipindahin ke sini. Set. Oh, I see. Ini ke sini kan 6 frame. Ya. Ini ke sini itu bisa 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, bisa 10 frame sebenarnya ke sini. Karena ini hitungannya satu dari tengah ke samping gitu ya. Nah, ini dari ujung ke ujung, jadi bisa lebih kecil. Mungkin sekitar 10 atau 9 mungkin bisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Kemudian ini dari sini ini ke ujung bisa 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bisa 6. 1 2 3 4 5 6. Set. Kemudian ini ke sini bisa 4. 1 2 3 4. Oke. 1 2 3. Ini bisa 3. 1 2, ini bisa 2. Ini bisa 2. Ini bisa 2 juga. Tuk 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 tuk. Mungkin yang ini terlalu besar, bisa kita kurangin sedikit. Ini juga masih terlalu besar, bisa dikurangin sedikit. Ini juga terlalu besar, bisa dikurangi sedikit. Masih bisa dikasih sedikit lagi.
masih terlalu besar ujungnya, mungkin kita bisa kurangi sedikit ujungnya. Ini bisa lebih besar. Ini bisa lebih besar juga sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang ini bisa dibuat lebih besar juga. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman coba kreatif. Intinya adalah jika objek ini bergerak, maka yang pertama kali gerak adalah ini, kemudian yang nomor 2 terinfluence yang pertama, yang ketiga terinfluence nomor 2 gitu ya. Dan yang terakhir berhenti adalah ini. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diberi pengaruh itu yang ini dulu. Misalnya ada orang yang mukul beban ini gitu ya, sehingga ini bergerak. Nah, sekalipun ini yang dipukul dulu, mungkin ini yang langsung gerakannya besar, tapi tetap dia bergerak secara hierarki. Nanti pada akhirnya ini juga yang akan berhenti terakhir gitu ya. Oke, itu saja untuk tutorial pendulumnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar atau di dalam forum pertanyaan.